caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Kusumawardhani. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Samba server. Yang pertama yaitu pengertian Samba server. Samba server adalah program yang bersifat open source yang menyediakan layanan berbagai berkas atau file service dan berbagai alat pencetak atau print service atau resolusi nama NetBIOS dan pengumuman layanan NetBIOS Service Announcement atau browsing. Sebagai sebuah aplikasi file server, Samba mengizinkan bersekas alat pencetak dan berbagai sumber daya lainnya agar dapat digunakan oleh banyak pengguna dalam keluarga sistem operasi Unix dan mengizinkan interoperabilitas dengan sistem operasi Windows. Samba berdasarkan protokol server Message Block atau SMB dan address trigger. Dan berikut adalah fungsi dari Samba server, yaitu yang pertama, Samba server berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi keluarga Unix dengan sistem operasi Microsoft Windows dalam menjembatani sharing file atau berbagai dokumen sharing printer serta device lainnya yang mendukung. Yang kedua yaitu, Samba server juga bisa berfungsi sebagai PDC atau Primary Domain Controller yang bertujuan untuk melakukan validasi kepada setiap klien yang tergantung dalam satu domain. Sederhananya, user yang memiliki izin untuk mengakses resource yang disediakan hanya user yang sudah terdaftar di suatu domain yang ditemukan saja. Berikut adalah cara kerja dari Samba server, yaitu Samba server terdiri atas dua program yang berjalan di background, SMBD dan NMBD. Secara singkat dapat disebut bahwa SMBD adalah file server yang akan menghasilkan proses baru untuk setiap klien yang aktif, sementara NMBD bertugas mengonversi nama komputer NetBIOS menjadi alamat IP sekaligus juga memantau share yang ada di jaringan. Kerja SMBD sendiri diatur melalui file konfigurasi atau H atau Samba atau SMB.configuration. Dengan membuat file configuration yang tepat, Samba dapat dijadikan file server, printer server, domain controller, dan banyak fungsi lainnya. Dengan berkembangnya TCP atau IP, maka NT 4.0 menambahkan satu fitur yang disebut dengan Windows Socket atau WinSock dan lain-lain. Gunanya dalam protokol NetBIOS yang tidak bisa rutin, bisa run atau over protokol yang bisa rutin seperti TCP atau IP. Para pengguna novel atau novel network mungkin familiar dengan istilah IPX encapsulate with TCP atau IP. Nah, seperti itulah proses NetBIOS yang run over TCP atau IP. Di sini letak keunggulan Samba karena setiap proses RCP atau remote protocol membutuhkan suatu protokol transfer. Maka begitu kita install protokol TCP atau IP di Windows, kemudian kita jadikan IP address Samba sebagai WNS Windows Internet Name Server dari komputer itu, maka vola Windows akan menganggap mesin Linux kita sebagai Windows. Ya, itulah sedikit dengan cara kerja dari Samba server, yaitu. Kemudian kelebihan dari Samba server yaitu yang pertama, bersifat free atau gratis. Dua, mudah dikonfigurasi dan mudah digunakan. Yang ketiga, performa yang bagus dalam hal berbagai researcher. Tiga, jarang mengalami kendala. 4, support di berbagai sistem operasi keluarga Linux. Dan kekurangannya dari Samba server yaitu yang pertama, IP free proxy tidak selamanya memiliki koneksi cepat dan bisa lemot secara mendadak, bahkan ujung-ujungnya time out. Ribet, harus ganti-ganti setting IP proxy di browser setiap kali koneksi jelek. Tiap kali ingin ganti IP harus mencari IP dahulu di situs-situs yang menyediakan free proxy dan tidak sedikit membuang waktu. Ya, terima kasih
Atas penjelasan saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.